Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, saya Abdina Amul Ja'aki terta'zimi, para masyayikh Pondok Pesantren An-Nuqaya fi muqaddimatihim, Hadratul Mukarram Pamanda Dr. Kiai Haji Muhammad Afif Hasan, Pamanda Kiai Halimi Asamuddin, serta para hadirin khususnya para sepuh, alumni sepuh Pondok Pesantren An-Nuqaya, Ketua IAA, serta para hadirin hafizakumullah. Alhamdulillah, Abdina merasa bangga hadir pada sore hari ini, mulai dari siang sampai hampir sore ya, hampir petang. Baik, merasa bangga. Mengapa? Karena memang hadirnya Abdina Kak Dintoh barokahnya sesepuh. Tetapi dengan hadirnya Abdina Kak Dintoh, orang sepuh disebut Kak Dintoh. Jadi orang sepuh bukan orang sepuh oleh barokahna dan kau lagi bentar. Justru batan kau oleh barokahna orang sepuh. Tetapi karena kehadiran batan kau lah, maka orang sepuh diingat. Nah, Kak Dintoh aropa akih birrul walidain juga. Jadi birrul walidain nalaikan anak foto Kak Dintoh saya bening aku abad saya. Cuma mana bi nak foto Kak Dintoh saya pas saya mod dari nak foto Kak Dintoh yang sepuh. Nah, Kak Dintoh birrul walidain. Bahkan birrul walidain Kak Dintoh orang asolawat, Kak Dintoh birrul walidain. Apa? Mengapa orang bersolawat itu dianggap birrul walidain? Karena nalaikan solawat itu dihaturkan kepada Rasulullah, yang dihaturkan bukan hanya nama dia, tapi juga nama bapaknya. Ya Rasulullah, Kak Dintoh Muhammad bin Fulan, asalawat dak ajunan. Fulan bin Fulan, asalawat dak ajunan. Makanya di antara fadilahnya salawat Kak Dintoh, birrul walidain juga. Kalaban salawat aba, maka orang sepuh Kak Dintoh juga ya toraki asmana dak Rasulullah SAW. Para rabu saya mulia ke Allah, cangkolang Kak Dintoh saya cek rajana dak para paman saya hadir Kak Dintoh saya pun kayak Afif, kayak Halimi, juga para sepuh lain. Abdina ki orang anyar ki anyar. Tak kejepo Abdina. Alhamdulillah makin mendapatkan siraman informasi-informasi yang sangat berharga tentang sesepuh-sesepuh Abdina di Pondok Pesantren An-Nuqaya. Cuma ki karena disesuaikan dengan ponapa si ampun di pakon dek Abdina dari IAA Kak Dintoh, maka apapun yang Abdina punya, meskipun nanti terbatas ya karena waktunya sangat sedikit, akan kami sampaikan. Cuma sebelum menyampaikan materi, ada beberapa hal yang ingin Abdina komentari atau lengkapi dari apa yang para beliau sudah sampaikan. Pertama terkait melengkapi saja ya, istikharah. Tadi sedikit ada perbedaan pendapat ya antara Pamanda Kiai Afif sareng Pamanda Kiai Halimi. Yang Kiai Afif istikharah tanpa menggunakan mimpi sebagaimana dialami oleh Kiai Waris Ilyas. Sementara Kiai Samuddin Ilyas menabi istikharah ke mimpi saya itu wasilahnya dengan mimpi. Padahal hakikat istikharah insyirahus sadr, ketenangan atau kecondongan untuk memilih suatu, baik wasilahnya dengan mimpi maupun wasilahnya tidak dengan mimpi. Nah, Kak Dintoh tina ngakunya mbah kayak Amir Kak Dintoh, dua-duanya pernah dilakukan. Itu Kak Dintoh menyetong saya Kiai Waris saya Kiai Someki. Nah, kenapa kayak Amir Kak Dintoh? Nama kayak Amir Kak Dintoh biasa beristikharah tapi wasilahnya dengan mimpi bahkan di antara doa yang dibaca beliau ketika istikharah itu, di antaranya potongannya adalah fa'arini fil manami bayadan aw khadratan. Manabi bagus ya Allah nya onah pamempe aki bareng sepote bernanah ban bareng sehijau sebiru jangan mutur hijau aslinya. Nah, manabi tak bagus fa'arini fil manami sawadan aw dukhanan. Nah, pamempe aki abdina bareng sejelang tapi awan asap saya itu dukhanan. Kak Dintoh pada masa mudanya Kiai Amir Ilyas biasa mempraktikkan itu. Tapi fi riwayah dan banyak yang meriwayatkan di akhir-akhir Kiai Amir sudah tidak dengan metode itu dalam istikharah. Beliau ketika diminta pendapat pamangki tentang sesuatu, diminta istikharah, langsung saya cepat. Maksud Kak Dintoh jawab, pasti bagus nggak dia? Saya Kak Dintoh langsung.
Nah, orang periksa yang jelas bahwa beliau mengalami dua-duanya. Saya itu. Wallahu a'lam ya, Allahu a'lam. Yang jelas bahwa ketika itu apa yang pernah Abdina ketahui. Kemudian mengenai Pamandaki Afif madhabu bahwa Aba Kak Dito pernah almarhum ke Sa'di Kak Dito memiliki pandangan yang pro terhadap khilafah. Tidak bisa dinafikan bahwa beliau sebagai bagian dari An-Nuqayyah dan bahwa beliau memiliki pandangan yang seperti itu. Cuma itu juga berdasarkan apa yang beliau pahami terhadap redaksi doa khutbah Jumat ke Ilyas. Allahumma ja'al daulatana daulatan islamiyah. Sampai semakin dibaca kayak itu Masjid Jami' An-Nuqayyah. Jadi persoalan bahwa interpretasi itu berbeda-beda memang sejak dulu di An-Nuqayyah ada, tapi tidak pernah terjadi masalah. Bahkan Aba Kak Dito sering menulis tentang khilafah di majalah-majalah, buletin-buletin yang ada di An-Nuqayyah. Tapi tak pernah Aba Kak Dito sidang sareng para pengasuh. Biasa, dianggap biasa. Bahkan memang beliau unik ya Ki, unik karena memang berbeda dari yang mainstream. Nah, tetapi uniknya karena memang cet unik Ki, Umi Kak Dito, Umi Abdina, kenapa 2 atau 3 periode jadi ketua muslimat anak cabang gulu-gulu. Ya lu Bapak Kak Dito, Umi. Aba Kak Dito, nalekane Umi nyawan eti, berarti ketua muslimat anak cabang gulu-gulu yang itu juga bagian dari NU. Pakon sarang Abah, nyaman lah, lebenet penerosa Abah, kayak Amir maksudnya. Karena jabuna kayak muksid di antara para pendahulu yang terlebih dahulu ngeba NU ke An-Nuqayyah kayak Amir gitu. Padahal manabi yang ya di luar sana yang berpandangan tentang khilafah kan tauhid satu aja kan. Punten gak ada Umi teti ketua muslimat anak cabang tak dobo tauhid sareng apa. Bahkan Umi kan itu pernah mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari PKB Kak Dito. Insya Allah senior pada emot Kak Dito. Umi nyalon sebagai anggota dewan Sumenduk kita tetep. Kak Dito sarang abah ya tinin. Nyaman. Keng diki engkau sing ngatarakina Sumenduk. Mana bi angantorah dewan Kak Dito. Artinya bahwa perbedaan pendapat yang seperti itu di An-Nuqayyah itu sudah biasa dan bukan sesuatu yang harus diperuncing. Beda suara tak abah Kak Dito ke Al-Mukarram Pak Hodri, Man Hodri Kak Dito. Di men waktu mengundang kurang periksa posisi beliau sebagai apa. Yang jelas surat itu masih ada di Abdina sekarang. Nah, Kak Dito mengundang untuk hadir di acara seminar akhlak dan tasawuf yang diadakan oleh Instika. Waktu itu apa bukan Instika Mas ya? Kira apa? Tak kejopok. Kayak itu tahun 2004 acaranya. Kak Dito Abah tak bisa hadir, cuma nyerat surat ya kirim lagi ke Pak Hodri. Intinya di surat itu bahwa beliau mengharapkan persatuan di An-Nuqayyah. Bahkan bahasa beliau seandainya apa tidak ada artinya yang namanya seminar-seminar tasawuf jika kemudian tidak bersatu. Dalam arti bukan tidak bersatu dalam hal yang memang manusiawi untuk berbeda ya. Menyatukan hal yang manusiawi justru melawan sunnatullah ya. Yang berbeda saja. Cuma bersatu berukun seperti itu. Karena biasa An-Nuqayyah sudah seperti itu. Mengapa tadi pada masa keemasan itu tak agletek? Bukan karena tidak adanya perbedaan. Satu masyayikh dengan yang lain bahkan berbeda. Jangan dalam hal yang prinsip, dalam hal doa saja berbeda-beda tadi. Dalam hal doa saja berbeda-beda. Redaksi doa kayak isom, sarang saya tasih sarang ke wafi Kak Dito. Senasih Nabi tak keleroh al-amal al-yaumi Kak Dito beda ke Amir, beda ke Asim, beda ke Waris. Mungkin karena beliau tak nyabis ke Isom, akhirnya berbeda. Tapi beliau rukun-rukun saja. Tidak ada masalah, bahkan disebut sebagai masa keemasan An-Nuqayyah. Kemudian mengenai ke Ilyas melarang atau bukan melarang, tak marengaki ke Asim nalekana menghafal Al-Qur'an. Kak Dito berarti betul keluar dari rel ini gitu. Ada betul kalau ngafal lagi Al-Qur'an dan ketika akan menghafal dan kalau nyabis dimin ke Bang Isom almarhum. Sareng almarhum Kak Rifki Zubairi almarhum rakana Bak Sundus potrana Pi Muyas Kak Dito nyabis abdina ngafal lagi Qur'an. Debun Bang Isom bagus jadi ya terus saking ngafal lagi Qur'an. Debun ke Isom.
Karena menurut ngafal laki Quran dia paham tak paham oleh kenciren. Tapi mau ngapal laki alfia tak paham tadi oleh nah. Nah, saya adit tadi pun kapten ada tuh manabi aptina tak saung guna kenapa Allahu syahid. Jadi saya adit artinya apa? Ada kemungkinan bahwa pamangki sebagian masyayikh kak dintoh al-ibrah bikhususis sabab la bi'umumil lafaz atau sebaliknya saya adit. Boleh jadi itu hanya khusus pada kasus tertentu, boleh jadi tidak. Akatia ini macam-macam. Banyak persoalan tadi ya. Karena memang khusus pada kasus ini seperti ini sikap beliau. Boleh jadi pada kasus yang lain tidak dan seterusnya. Kemudian akatia Allahumma ajirni khila saya bagi sarang man halimi tidak Allahumma ajirna. Memang ada dua pendapat soal Kak Dinto termasuk Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak perlu Rabbighfirli wa liwalidina warhamhum, tidak perlu. Kak Dinto akatia kayak isom ngebe dari tebireng. Karena abtina sejumlah masyayikh kuru-kuru abtina dari tebireng termasuk kayak Ali Mustafa Yaakob Jakarta. Kak Dinto juga apa mangki sesami. Manabi yang di Al-Quran ampun atau di hadis ampun itu buakih lafadznya ketika dintoh tak mana bi aja mak saya dintoh tidak usah di kak dintoh manabi didiskusikan lebih lanjut lanceng pembahasannya. Kak dintoh jadi itu berapa hal sebelum Abtina menyampaikan materi. Cuma tak terojeng lanceng juga. Awal kak dintoh menyiapkan materi cukup banyak, cuma bektona sangat mepet. An-Nuqayah. Ketika kita berbicara tentang An-Nuqayah, kita diingatkan pada dua hal. Ya. Pertama, An-Nuqayah sebagai kitab karya Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau wafat tahun 911 Hijri. Imam As-Suyuti kak dintoh. Ngakungi kitab matan asmana An-Nuqayah. Nuqayah kak dintoh artinya khulasah. Khulasah kak dintoh ringkasan atau sesuatu yang bersih karena sudah diringkas ya, atau sesuatu yang kait tamangkan nyamai suci. Nah, korang yang pariksa nabi bisa waspon apa saya abadi asma suci kak dinto karena dari An-Nuqayah pun apunten. Suci, Nuqayah. Kak dinto kayak apa? Matan. Nah, cuma sarang korang periksa pun apa dari penerbit pun apunten nyamai Nuqayatul Ulum. Selama kak dinto kitab matan kak dinto tidak banyak tersebar di An-Nuqayah. Korang periksa pun apa ampun beda sing ngakungi sebelum abdina. Yang banyak tersebar selama ini adalah syarah dari An-Nuqayah yang berjudul Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah. Kak dinto matana. Teti matan kak dinto pada 14 fan ilmu di dalamnya iki mulai dari usuluddin tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu faraid, nahwu, tasrif, khat, ma'ani, bayan, badi, tasyrih, anatomi kak dinto. Aktif kedokteran, tadi mana bisa semakin beda nak potona An-Nuqayah kak dinto yang terjun di bidang kedokteran, nak kati putrana Pamandaki Afif Hasan kak dinto. Sekalian niataki kangkuhin rosaki cita-cita bengsepo pun senikah. Meskipun ya tidak secara tertulis itu adalah cita-cita, tetapi dengan secara secara spirit bahwa penamaan An-Nuqayah itu memang harus seimbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Kemudian ada ilmu tasawuf ditujukan dalam kitab An-Nuqayah kak dinto. Cuma kak dinto persoalannya nama An-Nuqayah itu dalam yang Abtina ketahui sampai sependek yang Abtina ketahui bukan Kiai Syarqawi yang memberikan nama An-Nuqayah. Kiai Syarqawi mengajar mengaji tanpa ada nama ya. Konon yang memberikan nama An-Nuqayah adalah Kiai Khazin Ilyas, yaitu pada sekitar tahun 930-an ya, Kiai Khazin dengan nama An-Nuqayah yang mulanya masih belum bernama Pondok Pesantren An-Nuqayah, tapi Madrasah An-Nuqayah Asy-Syafi'iyah. Itu tuh beda bukti fotonya sampai semakin beda di Abdina, foto aslinya kak dinto Madrasah An-Nuqayah Asy-Syafi'iyah. Pada tahun foto kak dinto pada tahun 1953 nabi tak kelero ampun viral kayak gitu. Jadi perlu yang seperti ini, data-data seperti ini perlu diungkapkan ke publik, apalagi acara seminar ketika dinto perlu memang direkam karena itu bagian dari tanggung jawab keilmuan ya. Ilmu itu harus dipelajari, harus diamalkan, harus diajarkan, dan pengajaran ilmu itu artinya ketika kewajibannya itu adalah nasrul ilm, maka dengan media apapun ya
seluas-luasnya untuk menasyrul ilm, memviralkan ilmu itu harus dilakukan. Sudah waktunya sekarang An-Nuqayah itu merekam, live streamingkan pengajian-pengajian dan seterusnya supaya bisa lebih luas manfaatnya, karena prinsipnya adalah prinsip nasyrul ilm, dan perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ya. Nah, jadi itu yang pertama. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini memang luar biasa ya. Beliau disebut sebagai mausu'i, ensiklopedis, karena dari matannya saja diketahui beliau menguasai 14 fan ilmu minimal ya. Konon fi riwayah beliau tidak menguasai ilmu berhitung, tapi Allahu a'lam, karena ada faraid di sini, faraid yang meniscayakan berhitung juga dan seterusnya. Sampai beliau digelari Ibnul Qutub. Memang sudah diprediksi sejak beliau lahir kalau beliau akan menjadi seorang yang ahli kitab, bukan ahli kitab Yahudi Nasrani maksudnya. Beliau ahli banyak karangannya ya. Tercatat itu kurang lebih dalam catatan Silsilah Alamil Muslimin itu sampai 1194 judul ya, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tak tanggung punten Asma'un Nuqayah kayak itu. Tak tanggung. Ini namung 10-20 kita buku iki. Jadi spirit itu sebenarnya diberikan kepada santri. Makanya alhamdulillah Nabi banyak saya bisa knowledge. Imam Jalaluddin As-Suyuti narekana lahir kak itu. Ibu Imam As-Suyuti, beliau sedang mengandung besar, dan bapak beliau yang bernama Syekh Abu Bakar itu memang seorang ahli ilmu pada saat itu, minta tolong kepada ibunya, kepada istrinya ya. Istriku tolong ambilkan kitab, ditumpukan buku-buku di perpustakaan. Masuk ke dalam perpustakaan, ibunya Imam Suyuti mencarikan buku yang seabrek itu untuk suaminya, untuk Syekh Abu Bakar. Dan nama As-Suyuti ini namanya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar ya. Gelarnya Jalaluddin ya. Lakopnya, kunyahnya Abul Fadl ya Mas Suyuti ini. Nah, beliau ibunya masuk ke dalam mengambilkan buku yang dibutuhkan, belum keluar dari perpustakaan pribadi ayahnya yang bernama Abu Bakar, beliau melahirkan di dalam perpustakaan. Nah, melahirkan di dalam, sehingga bayi yang lahir itu disebut sebagai Ibnul Qutub, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Ibnul Qutub, anak buku ya. Kalau sekarang kan kutu buku. Nah, ini anak buku ya. Jalaluddin As-Suyuti, anak buku sampai besar. Kemudian yang kedua ketika kita berbicara tentang An-Nuqayah adalah bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Syarqawi pada, semua sudah tahu ya, 1887 yang menggunakan nama An-Nuqayah ini ya, sejak tahun 1930-an. Saya kurang tahu kapan menjadi nama pesantren, tapi yang jelas bahwa sebagai nama Madrasah An-Nuqayah Asy-Syafi'iyah itu sudah sejak 1930. Itu juga ada perubahan lagi kan, berarti ya. Sudah ada perubahan lagi dari yang sebelumnya. Jadi perubahan itu pasti. Tidak kemudian ketika Kiai Ilyas mengatakan lajeng ngafal lagi Quran, sampai sekarang tidak ada tahfidz di An-Nuqayah, tidak gitu juga kan ya. Kemudian ketika misalkan Kiai Ilyas mengatakan seperti ini, kemudian tidak sama sekali. Nah, itu mungkin bisa dilihat dulu konteksnya seperti itu. Nah, mengenai ketidaksetujuan beliau terhadap thariqah itu seperti itu ya, terhadap thariqah misalkan, itu juga bisa kita kaji dalam ruang lingkup apakah debu beliau itu memang al-ibrah bi khususis sabab atau bi umumil lafaz atau tidak, seperti itu, atau sebaliknya. Nah, itu bisa dilihat ya, karena boleh jadi memang kondisi thariqah pada saat itu berbeda dengan apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi bagi yang mau tetap memegang debu itu tidak ada salahnya, asalkan secara utuh. Maksudnya secara utuh, Kiai Ilyas melihat amal salihat itu, kalau dalam khutbahnya kan bermacam-macam. Ini amalun sholih, fahuwa amalun sholih, fahuwa amalun sholih, dalam lini-lini yang banyak. Ini misalkan sudah tidak mau berthariqah, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, mana saya tahu dari Kiai Ilyas, kan seperti itu. Nah, jadi mungkin beliau lebih tidak menyarankan untuk berthariqah, karena boleh jadi pada masa itu thariqah itu kesannya atau kesan masyarakat pada saat itu, orang yang sudah berthariqah itu pasti tidak lagi sempat belajar, tidak lagi sempat bekerja dan lain-lain. Padahal Kiai Syarqawi memiliki aurat thariqah Syadiliyah, dan tertulis di situ adalah milik
Kiai Syarqawi Al-Qudusi. Ya, kalau yang ada di saya manuskripnya itu manuskrip ilmu sorof, bukan manuskrip aurat tariqah dan seterusnya. Jadi yang seperti itu bukan hal yang usul atau bukan hal yang prinsip sehingga membuat sesuatu yang perlu kita membuat perpecahan di antara kita, baik masyayikh sendiri maupun para alumni. Ya. Nah, baik. Kemudian nilai apa yang bisa kita ambil ya dari perjalanan lama Pondok Pesantren An-Nuqayyah ini? Kenapa saya sering menyebut Kiai Ilyas? Karena Kiai Ilyas di sini sebagai madar kalau dalam ilmu hadis ya, madarus sanad. Memang porosnya Kiai Ilyas ini paling lama mengasuh adalah Kiai Ilyas. Ya, kurang lebih dari 40 tahun Kiai Ilyas mengasuh di Pondok Pesantren An-Nuqayyah dan bisa dipastikan bahwa semua yang bernisbat kepada An-Nuqayyah dari sejak kepengasuhan Kiai Ilyas semua bersambung kepada Kiai Ilyas. Yang di daerah, semua daerah ya, di daerah Latek atau Sawajadin, semua pasti ke Kiai Ilyas. Di sini madar sanatnya An-Nuqayyah itu di Kiai Ilyas. Makanya kalau pengen tahu tentang An-Nuqayyah, ya Kiai Ilyas itulah. Nah, seperti itu. Nah, nilai apa yang bisa kita pelajari dari Kiai Ilyas atau perjalanan An-Nuqayyah yang jauh? Antara lain adalah nilai akhlakinya. Nilai akhlakinya. Baik. Di An-Nuqayyah itu akhlak itu tidak hanya diajarkan oleh guru yang mengajar akhlak. Ya, tidak hanya diajarkan oleh guru yang mengajar akhlak. Semua guru yang mengajar materi pendidikan fan apapun, disiplin ilmu apapun, itu mengajarkan akhlak. Cengan abdina beda Pak Warid almarhum di men iki ngajar matematika. Beliau ada bu, kok dia makailah doktor, kok pakun nyom tangan ke siri Pak Siri kayak itu. Beliau ngajar matematika, tak ngajar akhlak punten, tapi mengajarkan akhlak. Semua guru di An-Nuqayyah, ya harusnya menjadi catatan bagi kita, bagi yang sedang mengabdi di An-Nuqayyah. Semua guru di An-Nuqayyah mengajar disiplin apapun dia, itu pasti mengajarkan akhlak. Nah, Kak Dito saya sangat khas dari pesantren An-Nuqayyah karena debuna Kiai Ilyas Kak Dito famakarimul akhlaq wa mahasinuha asasu hadhihi syariah. Akhlak yang terpuji itu adalah asas, dasar, pondasi syariat ini. Wa imaduha, dan tiangnya sudah jadi dasar, sudah jadi tiang. Wa ghayatuha, dan tujuannya ya. Apa? Pondasi, tiang, tujuan. Wa gharaduha ya. Puncak dan tujuannya ya. Ghayatuha wa gharaduha. Puncak dan tujuannya. Fala dina liman la khuluqalah wala khuluqa liman la dinalah. Maka tidak sempurna agama tanpa akhlak, tidak ada artinya akhlak tanpa agama. Kali itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan sami sareng debuna Syekh Abdul Halim Mahmud, al-Islamu akhlaqiyat la takadu tantahi. Islam itu ya soal etika, soal akhlak, yang tidak putus-putus, tidak selesai-selesai. Wa ayatul akhlaqi fil Qur'ani aktsaru min ayatit tasyri'. Ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada ayat tentang syariat, hukum, halal haram, makruh mubah dan seterusnya. Wa aktsaru min ayatil aqidati nafsiha. Bahkan lebih banyak dari ayat akidah itu sendiri. Paling banyak akhlak. Dan kita melihat itu benar-benar hidup di An-Nuqayyah. Bukan sekedar wacana. Pajit odik kayak itu. Para masyayikh itu memang mempraktikkan. Kalau itu buah kiki harus cek tawaduan. Abtin dah sana usah kompoi kat itu dari kewaris, kompoi penakan pun apa boleh. Mana binya habis ke kewaris kat itu kelarasan alengki ketika itu. Mancing kat abtin. Ya. Padahal kan bisa-bisa harus cari kompoi penakan. Oh banjong. Ya itu nih. Kan itu mancing dari luar biasanya akhlak masyayikh pesantren. Oke. Bahkan ke Ilyas ke santri Kak Dinto apa sah. Bun setuju Kak Dinto santren ke Ilyas saya menangi beliau menyaksikan itu ya, menyaksikan itu. Jadi ketika berbicara akhlak, maka sumber apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita akses gitu kan. Kalau akhlak dalam Islam itu sumbernya sudah jelas, itu buaki ban ke Ilyas memang ya. Itu buaki in kuntum turiduna sa'ada fi hadhihi dunya fil akhirah fa tariquhu bayyinun wadih.
jika engkau ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka jalannya sudah jelas. Pertama kali itu bagi juga nampun sarang kamanda ke Afif kadito. Antaqsidu ila hadzal Qur'an fatata'allamu. Pertama sumber Al-Qur'an. Nomor 2 wa ila kalamir rasul fata'rifuh. Nomor 2 hadis. Nomor 3 fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadito dalam satu paragraf kadito dalam khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat ampun biasa iki kadito sareng. Kakanda Kak Faizi, Kak Faizi. Nomor 3 kadito fas'alu ahla dzikri, melalui Al-Qur'an hadis yang betul. Tetapi bagaimana mengakses Al-Qur'an dan hadis itu? Fas'alu ahla dzikri, lewat jalan ulama, lewat masyayikh pondok pesantren An-Nuqayah salah satunya. Summa takunu bima alimtum ta'malun. Mari ampun dipahami Quran sareng hadis melalui via para ulama kadito, maka diamalkan. Mana bi ampun ngamal lagi fa in fa'altum dzalik amaddakumullahu bima tuhibbun. Nah, mohon ampun amalaki, baru Allah akan memberikan apa yang menjadi harapan Anda, harapan engkau, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dari masyayikh An-Nuqayah kita bisa mendapatkan akses akhlak itu setidaknya sekurang-kurangnya dari dua hal, dari dua unsur. Pertama, dari praktek dan keteladanan. Jadi akhlak betul-betul hidup bagi masyayikh itu ya. Betul-betul hidup. Jadi teori-teori Al-Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi itu memang benar-benar living tasawuf seperti itu ya. Jadi kalau ada living Quran, living hadis, ini living benar-benar hidup memang ya. Benar-benar hidup bagi masyayikh An-Nuqayah. Kesederhanaan misalkan. Masyayikh An-Nuqayah itu sederhana, sangat sederhana. Bukti salah satu kesederhanaannya. Sampai sekarang alhamdulillah bisa lestari. Masyayikh An-Nuqayah mana beda onjengan Kak Dito. Sepengetahuan abdin aja yang abdin orang anyar. Zaman now mulai. Ketika ada onjangan Kak Dito, sering rombongan gitu. Rombongan, meskipun sebagian punya kendaraan sendiri, tapi lebur rombong, dan berombongan itu adalah bagian dari kesederhanaan dan ketawaduan, kerendahan hati. Sana sampun ngakungi abdi lagi kejepok nalekana aba Kak Dinto berombong sareng almarhum kewaris Kak Dinto biasa ya, tetapi bukan ketika tidak berombong pas tak tahu dan kita tidak langsung memahami berputar seperti itu. Ketika tidak sama dengan kita kemudian salah, tidak, tapi apa yang kita pandang itu benar, itu kita pegang erat-erat, jangan bergeser dari itu. Bahwa ada yang berbeda dengan kita itu sudah bagian dari sejauh nanti ada batasannya. Kalau sekarang motor dua ibang. Terus kalau sekarang mobilnya waduh. Kemudian yang kedua, selain berjamaah dari soal rombongan tadi ya, beliau memang sudah berjamaah ketika mengimami sholat, dan itu dipesankan secara oral oleh para masyayikh. Makanya masyayikh generasi saat ini yang ditinggalkan masjid atau musola pasti imam yang tibi, tak yocol ke santri betul. Padahal banyak ya di luar. Sebenarnya kita tidak menyalahkan yang di luar si yocol ke santri betul. Cuma memang khasnya An-Nuqayah diimami sendiri. Reksane ke Faizi itu melarat saya keluar nah ngimami masjid. Nah, nurasaki. Nah, kayak itu sing ngakungi musola, tinggalin musola, masjid sareng masyayikh An-Nuqayah, insyaallah kan ento imam TV. Tradisinya seperti itu, tradisi akhlaknya. Karena sholat kayak itu luar biasa, benar-benar menjadi mukhul ibadah ya, otaknya ibadah. Benar-benar tidak mana bisa saya saja kan itu luar biasa. Bahkan Asy-Sya'rawi madhabu dalam sholat itu ada semua unsur rukun Islam selema. Mulai dari syahadat jelas dalam sholat bedah. Mulai dari puasa kan itu lugatannya imsak, menahan anil muftirat, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi di sholat lebih imsak daripada puasa. Bukan hanya menahan dari muftirat, berbicara selain bacaan-bacaan sholat tidak bisa, tidak boleh ya, meskipun hanya sebentar. Berpikir selain apa yang ada dalam sholat sudah tidak khusyuk namanya. Nah, padahal mon puasa kan tidak seimsak itu, maka amena remi seharian penting tak apa tadi. Mana biar puasa. Nah, Kak Dito dalam sholat juga ada zakat, karena doa-doanya lil jama', iya karena abud jama', mendoakan orang lain bagian dari ibadah sosial juga. Dan dalam sholat ada unsur haji, karena jelas ngadep ke kiblat. Makanya itu sangat dipesankan oleh Masyayikh An-Nuqayah harus sholat dan berjamaah, karena
Debuna kusbah sebid'ah itu sholat tidak berjamaah. Artinya Nabi dalam hidupnya kan berjamaah terus sholatnya. Sampai persoalan rapat. Dalam banyak riwayat dari di Majdi, termasuk dari Pamandake Hanif, artinya pernah mereng debu bahwa beliau termasuk yang orang-orang di awal-awal An-Nuqoyah yang mengikuti rapat-rapat masyayikh. Beliau mendebu dalam rapat-rapat yang berlangsung di antara para masyayikh An-Nuqoyah itu, ketika ada satu saja yang tidak sepakat terhadap sesuatu yang sedang direncanakan, gagal kayak itu, tak terus lagi. Tak terus lagi. Kurang periksa Nabi Songken. Jadi debun saya gak ditudimin. Jadi beda apa aku pola polong sarang para masyayikh kak dinto. Beda sitong saya tak sepakat terhadap sesuatu yang sedang dirapatkan. Tak terus lagi bunten. Demi menjaga apa? Demi menjaga kerukunan. Makanya leras Nabi kela tak keleder kak disa pereng kela. Leras lagi. Jadi dan tidak mengedepankan pendapat itu juga bagian dari akhlak yang sangat luar biasa. Itu tuh sangat ada semua dalam khutbahnya Ki Ilyas kayak itu beda. Keng bektono tak cukup. Dalam khutbahnya Ki Ilyas kayak itu mana bisa dibilang kitab karya Masyayikh An-Nuqoyah yang menjadi ADART ADART Pondok Pesantren An-Nuqoyah yang tertua kayak itu khutbahnya Ki Ilyas yang sampai kepada kita. Kalau fikihnya ya Manzumah Safinatus Shalah. Kalau akidahnya ya Manzumatur Risalah. Kalau akhlaknya lihat saja karena ada karya Ki Ilyas yang belum dibukukan sampai sekarang yang disebut Al-Muqtataf Al-Mubarak yang konon itu adalah berisi akhlak etika ya akhlak ya tapi belum dibukukan. Nah, di samping itu bisa kita katakan bahwa tentang akhlak di An-Nuqoyah itu adalah khutbah Jumatnya Ki Ilyas yang setiap Jumat dibaca. Nah, itu isinya adalah akhlak-akhlak semua. Nah, kemudian selain dari praktek dan keteladanan, kita juga bisa mengakses pelajaran akhlak di An-Nuqoyah itu dari nasihat dan tuturan. Yaitu sumbernya antara lain yang paling utama adalah khutbahnya Ki Ilyas. Salah satunya ini biar nanti langsung didiskusikan. Salah satunya dalam khutbahnya Ki Ilyas itu ada sebuah hadis yang beliau kutip di situ ya. Sebelum masuk ke situ, bahwa khutbahnya Kiai Ilyas ini sependek yang saya amati, di situ memang beliau sangat cakap sekali di dalam menggabungkan satu potongan kutipan dengan antar kutipan ya. Antar kutipan. Karena kalau dibilang khutbah itu murni dari apa yang beliau original dari beliau ya. Kita akan dapati itu sumbernya pada kitab-kitab yang lain. Tetapi beliau sangat lihai. Jadi itu bagian dari Muqtataf juga sebenarnya khutbah itu ya. Muqtataf itu kutipannya, cuplikan. Beliau mencuplik dari satu ke satu, kemudian sampai terangkai demikian indah itu sangat luar biasa. Beliau di sini mengutip bisa diakses langsung dari kitab sebelumnya, yaitu Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi. Nah, beliau mengutip dari situ, meskipun beliau tidak mengatakannya. Ini saya mengatakan mengambil dari situ karena ada kemiripan-kemiripan. Di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Mawardi dalam kitab itu Adabud Dunya Waddin, Ahlul Jannah itu ya. Di situ di kitab khutbah Jumat yang banyak tersebar di kalangan santri itu sebenarnya mohon maaf di situ ada mungkin dari khattat ya, dari penulisnya. Itu ada beberapa bahkan banyak yang kesalah tulisan harokat ya. Harokatnya agak salah-salah. Nah, cuma yang persoalan ini saya tidak tahu ada kesalahan tulis atau tidak karena memang pernah didiskusikan. Pernah dengar saya dari Pamandake Hanif itu bahwa pernah didiskusikan ini kalau tidak salah bersama Kiai Syafi'i Ansori tentang lafadz hadis ini. Ahlul jannati kalau dalam khutbah itu tertulisnya harokatnya kallun hayyinun layyinun sahlun tolqun. Nah, dalam di situ ya. Tetapi kalau kita mau melacak atau meneliti ini lebih jauh, maka di situ akan saya pribadi belum menemukan bahwa di situ dibacakan lun, ya. Di situ dibacakan lun. Yang ada dalam banyak riwayat, termasuk misalkan riwayat Ibn Abi Syaibah dalam musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Al-Baihaqi, bahkan Asyuti dalam Al-Jami'us Shaghir, di situ dengan kullun ya, bukan kallun. Jadi bacanya ahlul jannah kullu
hayyin layyin ini juga masih khilaf para syurahul hadis. Khilafnya itu apakah dibaca hayyin, apakah dibaca haynun, dibaca hayyinun ataukah dibaca haynun. Seperti itu, antara takhfif, tasydid, tathqil itu berbeda-beda. Terlepas dari perbedaan itu, makna hadis ini sangat luar biasa ya. Dan kalau ini kita mau diskusikan lebih lanjut tentang cara bacanya akan sangat panjang sekali ya. Dan saya bisa memberikan referensi-referensi terkait bagaimana membaca itu ya. Dalam versi pribadi saya ya. Nah, maknanya apa? Hayyin atau haynun atau hayyinun itu. As-sakinah, as-sukun wal waqar was-suhulah. Jadi tenang bawaannya. Jadi hilim seperti itu. Ki Ilyas itu orang yang paling hilim. Hilim itu ya mudah menahan diri, tidak gegabah, tidak emosional ya, dan tidak latah. Baru ada apa-apa sedikit ikut. Makanya sangat teguh pendirian, tetapi dengan sangat santun seperti itu. Atau layyin, bisa dibaca layyin, layyinun, layyinun bisa. Nah itu artinya kan lembut ya. Jadi dalam sebuah syarah disebut layyin itu layyinul janib wasuhulatul inqiyad ilal khair wal musamahah fil muamalah. Jadi ada unsur toleran dalam berinteraksi. Dan itu secara hidup memang diamalkan oleh masyayikh an-nuqayah ya, sikap toleran dalam berinteraksi dengan sesama. Bahwa tadi diriwayatkan mak tak padah tahlilah, itu kan beliau ada buka santre. Santre itu memang harus didoktrin dalam tanda kutip ya. Supaya Sami bin Abba supaya jelas kan sanatnya seperti itu ya. Artinya laku mun misalnya keng tak mungkin salah karena kita meyakini 100% benar masyayikh kita. Mun salah kan bukan salah kita toh, kan kita ikut bongkokan kepada para masyayikh. Dan beliau memang berkeharusan untuk menyampaikan itu. Norok kan kok enggak ada ajarna. Engkau dari Tangkuru, dari Ki Ilyas dari Ki Syarqawi. Cuma yang saya tidak tahu tadi al-maslakul qarib. Maslakul qarib itu memang betul dari Ki Ilyas. Saya mendapatkan konfirmasi ini memang dari Abah, dari Paman Daki Muhsin, dari Ki Amir, dari Ki Abdul Warith Ilyas, dari seterusnya mengatakan ini dari Kiai Ilyas ya. Cuma saya tidak tahu apakah Kiai Ilyas dari Kiai Syarqawi atau dari masyayikh lain. Saya tidak tahu sampai itu. Tapi yang jelas Maslakul Qarib itu memang dari Kiai Ilyas. Karena semua punya. Kiai Amir ngakungi, bahkan abdina kedua-dua kakungna Kiai Amir, kak itu saya sangat konah cetakannya Maslakul Qarib. Kiai Asim ngakungi Nabi tak kelero bedai Kiai Ilyas. Pas Kiai Isom jelas juga ngakungi. Artinya putra-putra memang esangkolen al-Maslakul Qarib. Dan kalau ingin tahu bacaan setelah habis sholat, kenapa Allah mantas salam minkas salam tabarakta ya dal jalalil ikram, bukan wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya. Kita tidak menyalahkan yang lain karena riwayatnya juga ada. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah itu juga menyebutkan wa ilaika ya'udus salam tabarak dan seterusnya itu ya. Tetapi memang itu pilihan beliau, mungkin supaya konsentrasi santri lebih banyak pada ta'allumnya daripada auratnya, termasuk ada hubungannya dengan thariqah dan lain sebagainya. Dan kalau mau dilacak kesahihannya, saya bisa pastikan ya 100% riwayat-riwayat itu sahih memang, yang dari Kiai Ilyas itu. Memang sahih saja kayak itu riwayat-riwayatnya. Ya, sahih semua memang. Dalam kitab Al-Maslakul Qarib karya Habib Tahir. Kitab ini yang direkomendasikan dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, Musannif I'anatul Talibin memang merekomendasikan untuk aurat ba'da shalah itu kitab Al-Maslakul Qarib likulli salikin munib ya, karya Habib Tahir. Nah, seperti itu. Jadi kemudian dalam hadis itu disebutkan qarib ya. Itu riwayat lain. Kalau dalam riwayat yang ada dalam khutbah Jumat tidak ada qarib. Qarib itu artinya minan nasi bimujalasatihim fi mahafilut ta'ah wa mulatafatihim qadra ta'ah. Dekat dan mengayomi kepada masyarakat. Kak Dintoh memang yang dilakukan oleh masyayikh an-nuqayah. Ya, yang dimaksud qarib itu menurut syurahul hadis, qaribun minan nas bimujalasatihim fi mahafilut ta'ah. Memang dekat kepada masyarakat, mengayomi kepada masyarakat. Kak Dintoh dipraktekkan secara hidup oleh masyayikh an-nuqayah. Dan itu adalah praktek Nabi, akhlak Nabi. Makanya kenapa yang mengetahui tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul, itu yang mengetahui dan meyakini pertama kali dari ciri-ciri Nabi bahwa beliau adalah orang yang sangat merakyat, ya, sangat mengayomi masyarakat kecil, ya, rakyat-rakyat
masyarakat kecil. Itu yang menjadi ciri yang diketahui oleh ahli kitab tentang kenabian Nabi Muhammad, dan itu yang dipraktekkan secara hidup oleh Masyaikh An-Nuqoyah. Sangat semak itu, bahkan sampai semakin sejauh apapun manabi mereng beda wali santri sekasetaan kak itu takziah dalam fikih kak itu kan beda batasah. Mana Masyaikh An-Nuqoyah kak itu sanau sampun lebih 40 hari. Tapi kita takziah cuma apa nyama kita takziah punten, yang jelas beliau mendatangi ke rumah duka. Ya, beliau silaturahim, minimal Nabi tak takziah ki silaturahim saat itu. Dan itu ditradisikan oleh Masyaikh An-Nuqoyah sampai saat ini. Nah, kemudian sahlin tadi ya, sahlin kak itu macam. Nah, di antaranya surah hadis kak itu mengatakan bahwa yaqdi hawaijahum yusahhil umurahum, melayani, memenuhi dan memudahkan urusan orang lain. Makanya beda riwayat kanatan kula pun odi Jember oleh langkong setahun kak dinto. Apangki sareng Pak Ihsan, beda sing ngakeli iki Pak Ihsan. Pak Ihsan kak dinto madebus kak dinto. Nyawan pangapura, ini Pak Ihsan kak dinto. Oh iki Pak Ihsan, leres. Pak Ihsan sing madebus kak dinto. Ke Amir kak dinto. Mana bi keleroh diki nyona koreksi kenapa orang anyari. Ke Amir kak dinto dimin derina mungkin bagian dari mengamalkan yak di hawa ijahum kak dinto. Mana bi mangkiin bede santre cebeh tak ngakungi obang kak dinto pakon ketulem. Mon santre cebeh kak itu. Mon bede setelat kereman entar ke rumah. Ngincem bese kan kok. Kali itu kayaknya ngincem obang sana santre. Ngincem bese kan kok. Dan banyak kayak itu debu Pak Ihsan. Banyak kayak itu santre cebeh telat kereman nyabis ke Amir ngincem obang. Dan Amir kak itu wajib menyediakan buku catatan untuk peminjaman uang santri. Nah, itu tuh guna Pak Ihsan kak itu. Jadi Amir catat. Kadang lah telat saya majar itu. Lagi bermajar. Orang-orang Lama Nabi tak kelero tina pernah mereng nyawan koreksi itu Manda. Almarhumah Ba Nyeshifa kak itu dimin sempat menjahit. Nah, dan santri juga saya yang mengorderkan jahitannya kak itu santri. Almarhumah Nyeshifa kak itu Ba Nyeshifa. Cuma beliau kemudian berhenti karena suatu waktu pada santri di Jepang pernah di situ Bondo kurang pariksa. Dari besokeh iki situ Bondo kak dia itu ngorderaki celana dalam. Kak itu menunjukkan kenapa betul-betul apa yang ditulis oleh Ki Ilyas kak itu cita odi kak ada baru ditulis. Tak pada banten kula gitu. Kula pun berjilid-jilid menulis. Kimun beda sekonek si amal laki. Hati si amal laki sareng Masyaikh kak itu diamalkan dulu baru ditulis. Para Rabu saya mulia ki Allah. Nah kak itu juga beda saya amaknain sahlin kak dinto. Samhul qada, samhul iqtida, samhul bai', samhul syira', qada hawaijihim al-inqiyad lisyari' fi amrin. Artinya toleransi dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Toleransinya beda-beda sah. Sehingga sareng Al-Imam Al-Munawi kak dito tafsiraki, toleransi itu sebatas apa ya? Suhulatuhu fi amri dunyahu wa muhimmati nafsihi. Kak Dinto hanya soal toleransinya itu sebatas perkara dunia sareng kepentingan diri sendiri. Cak Nukoyan Kak Dinto. Jadi kepentingan diri sendiri nomor sekian. Kita utamakan kepentingan santri, kepentingan sosial orang lain ya. Kita ngikutin dalam hal dunia. Tetapi dalam urusan agama, wana pedebuna Imam Al-Munawi nalekana nafseren mensyarah hadis Kak Dinto. Mengutip debuna Sayyidina Umar. Kenapa debuna Sayyidina Umar? Fasirtu fid din aslaba minal hajar. Dalam persoalan agama engkau lebih keras ya, lebih geli ketimbang betoh. Tak ada toleransi debuna beliau tadi. Soal akidah ya, bukan soal bertoleransi dengan pemeluk agama lain, bukan ya. Kalau kita bertoleransi dengan pemeluk agama lain, oke, memang tidak ada masalah di situ ya. Tapi soal toleransi tawar-menawar tentang keagamaan kita. Nah, makanya Kiai Waris pernah artinya menangi Kak Dinto di setiap pelepasan santri akhir ataupun haflatul imtihan nalekana sambutan-sambutan pasti medebu saya enggak akidah Ahlus Sunnah.
Saat itu kadang kudu teku. Meskipun nanti ada interpretasi yang panjang bagaimana seharusnya akidah Ahlussunnah, itu yang dimaksud. Cuma setelah kita melihat bahwa An-Nuqayyah hidupnya seperti ini, pola berpikir tentang Sunni seperti ini, ya kita ikuti saja dan kita yakini itu. Nah, bahkan bersih ada bu al-jabal yumkinu ayyunhat minhu wa la yunhat min dinil mu'mini syai'. Gunung itu masih bisa dipahat, masih bisa diambil batunya, tapi soal agama tidak bisa lagi dipahat. Istiqomah. Dabuna al-faqih Tanbihul Ghafilin kak dia, alamatul ladzi istaqam, orang yang istiqomah kak dia la yudhibuhul har, tidak meleleh oleh panas, wala yujammiduhul bard, tidak membeku oleh dingin, wala tuharrikuhur rih, tidak bergerak oleh angin, wala yudhibuhus sail, dan tidak tergiring oleh ombak. Kak dia orang yang saya istiqomah. Siapa tina kira sekak dito sebisa disampaikan kurang lebih nah nyo ana pangapura se raja epon tormator cek cangkolang ada kabara seteja sesepuh sekak dito bisa sallallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Hadaratil kiram wal muhtaramin, masyayikhina wa mu'allimina wa qudwatina Profesor Dr. K. Hafif Hasan. Amin. Amin, amin, amin. Kiai Warahatil Anbiya Halimi wa Kiai Syarika setengah rupak Kiai Faiz rahimakumullah. Juga saja para alumni, insyaallah saja naik nikah pada pencinta An-Nuqayyah tadi. Alhamdulillah, dan kedua sangat matur sekali langkong. Ini kesempatan ngangkui juga menanggapi, merespon, mungkin juga menyumbang pikiran-pikiran dalam hilaq zikri. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Makin panika kita bisa, terutama kita alumni panika bisa punya inisiatif yang kui menggali nilai-nilai dasar An-Nuqayyah. Ini kece umum nih. Kira alhamdulillah pun banyak yang dijabarkan, terutama serang ke Hafif juga nih bisa setuju. Insyaallah nih kayak rekam dia banyak apa. Tunggulah ikan itu mungkin sekater pola-pola dak bingking menika tak cukup nika. Mungkin berak seminggu. Ketika itu berutin nika dak bingking. Kangkui terus sampai menjadi suatu buku yang menjadi pandangan panduan pendirian, ijtihad dan keistiqomahan An-Nuqayyah di dalam ubudiyah, akhlak, amaliyah, juga termasuk dalam hal-hal memimpin umat dalam berpolitik. Karena An-Nuqayyah memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Ya sayangnya pantas An-Nuqayyah jadi presiden, pantas karena kabul saja tak korban untuk membela negara. Jadi injak sangat beda An-Nuqayyah jadi presiden wajar. Beda para gubernur bupati karena beliau sudah di awal memang berjuang untuk negara. Kenapa harus negara? Ya untuk syariah, supaya syariah itu hidup. Jadi syariat supaya hidup negara kita, karena mendadak negara kami bisa audit. Kayak gini. Jadi kita ampun cek banyak, alhamdulillah masukan. Dan kita sekali merespon, enggak disebabkan. Kenapa Nabi? Kita dan kita sempat tanda tanya, Kiafif dokter, kenapa kok tadi bicara kok ilmu atau tidak? Ini urusan pengalaman. Ini barangkali
tidak ini menikah karena beliau kejelak ngajak ketua negara nikah kejuniran ini nasi tak habis ilmiah. Jadi ajaib ini kita habis ilmiah kan tak bisa tapi nyata. Dan ini kan mungkin nanti yang perlu dijelaskan tidak bingkai. Nah apa keraman Ilyas Buloning luar biasa. Ilyas ini bisa putra titi pujo, titi gula bisa. Pernah boleh ke Sarakawi, masya Allah, gula tuking banyak. Bantu ini kan orang yang sebenarnya menyaksikan. Sikit kan capek ke Sarakawi. Karena gula pun sekian tahun ngapti dulu. Mungkin sampean kita ada pak. Sekian tahun gula kata makin ngapti anu kaya. Alhamdulillah, tetap ngapti. Apa sebagai contoh aki jujur gula ke Imam Garani ke ngapti. Kalau anu kaya. Ke Imam Garani ke aku ke Sarakawi, amat tua, ikalwa boleh. Jadi cek mahalita. Ke Imam nikah sampai mereka Ilyas kita along kulu anu ki beri Mekah nikah kedua kena dewaki ke Imam termasuk ngasuh anak kaya. Ya begitu saya itu ke Sarakawi bahkan sebelum nepon. Maka Jepang Gebari sampai si mafake lagi Ilyas si Maraja ni ke Imam Garai. Jadi Ilyas mau ke Garai pun ke Abdullah Sajjad. Mungkin nikah seniman kecil baru disampaikan. Kalau ke Ilyas nikah benar-benar akhlaknya cek fokus. Mbak Gula patron ke Imam Garai. Uning Saleh pan ben ke Ilyas. Ke Ilyas nikah kita lopopo pun Mbak Gula mon dari jalu gulun. Nikah. Ani ke Ilyas solo nundu sandar ya eta yan. Ekala canba. Ka tuan Ilyas cong Saleh pan ben ko nundu pas ben dek Sajjad ko ringir. Ada culon sami nundu pas sandar yang kai ko. Yung ko basanta aja kan. Nika dia bunung bagu dan nika sahih nika. Dili fokus akhlak. Mungkin paling kun nundu tak kerente ke sana rupuntan nika rupuntan. Nika mana berisi ingki mare oning. Wala pero kun nundu sepeda motor. Nika Ilyas. Ilyas nika barangkali waratul anbiya sejak ibn Nabi ulama ke anbiya Bani Israel ke Ilyas nika. Jadi pada nabi-nabi Israel kan saya beri nabi ke dia pantai ko jangan nabi. Bengki dari ilmu ban karaman sila biasa. Saya intah nikah banyak. Jadi tak cukup mungkin nikah. Nah boleh kita ke hadimi menyetir masalah maunu jamiah. Kedua guru sinoles pertama mulai tahun 75. Yang kita ada ngara tahun 75. Ini kan. Pas saya sinoles pertama maunu jamiah. Kasim Jepang. Sepuluh tahun bulan Muharram nih kata Ades. 10 tahun. Sambung menyambung sampai kata pengurus Anokoya. Mungkin kibakir juga dengan pernah nulis. Yang bakal itu pitang problema yang karpi 3 kula pasti pakontoren yang keturasan kula bak pendek cerina tak bagus tan cerina sokane. Tinoles 10 tahun dari tahun pitang problema tahun belum polo mulai berbutuh kopi itu ada. Gula alhamdulillah gula tapa iburin ke waris lah kok. Jadi gula apal kapi saya baca ke waris nikah. Doan apa be? Nikah. Jaring boleh pesan be bapak. Cong ban mon ngulu jadina burin ke repu lah coba kau le. Kayak pun apa gula mon tu ke Sajjad. Saya nggak tiro jangan Sajjad. Ibu dan nikah gula ramat deh wah. Berarti pak gula sedih. Ketika pesan gula kita itu hui gula sampai kena udah orang bangala kente. Dia gula saya ngacom memberi ke pasti gula saya lah kente terus. Ini kan karena caca made itu roh mitra bisa mian. Mun bisa dia. Hati saya banyakan mana caca nak kau jadi. Jadi benar sudah Allah. Kulla wakal bahru midadan li kalimatina fidal bahru. Qabla an tambat kalimat biyola jina kalimat ada. Anu kau ini kapan pada pentas. Jadi ini kata mari mungkin melengkap. Jadi ini kamu nak kerja ingin lengkap. Banyak ada sumber para orang. Bodoh. Jadi nanti bisa diakui. Sebenarnya can sikila bisa jadi satu panduan dan pandangan dan pendirian dan ijtihad istiqomah tijan ubudiyahnya akhlaknya amaliyahnya kepemimpinannya juga jadi menibikila ke Afif masa ke masa nano kayak di elektronik kamera betul kan di waktu kamera ada masalah satu komando kadenum keluar satu komando.
Bener lah karena Nabi sekedar buki hadimi ki buru. Anu tidak goyang ki. Tapi waktu dihadapkan kepada pemilihan pemimpin, nika bisa oleng anu kaya nika. Karena dibenturkan dengan ombak dok timur. Nah pada pas pancal mangkian tak asakan. Pada suruh tak terselem. Jadi eloan nika bingung. Jadi anu kaya di palo figur sih bisa akan teka tiga Amer pun kiwaris. Lihat pola deki nika toreh cici terlatih nika terus. Bagaimana can sikilap menabi urusan doa dak budi gula secaca masalah doa. Insyaallah gula andi catatan ke som masalah doa kru. Jaring bi gula sarmana kakek waris gula jalan. Kakek Amir, kakek Asim, wirawiri. Terakhir kakek Isam. Beda redaksi ini kakek Isam itu beda. Mungkin beda rupa. Beda. Cep banyak berbeda. Tapi mau berbeda. Gula tak repot. Siapa saya tahu orang kewaris. Jangan kewaris lah. Segente. Standar pak kewaris. Itu manusia yang berbeda kewaris. Termasuk masalah tahlil. Talqin misalnya. Ki Amir ngakui talqin si perinduan. Ya Abdullah ibn Abdillah. Innal mauta haq. Innal kabra haq. Ya kena. Gula geding tibi. Ketika Amir narkan kisah. Kena. Pada ban seluar gula. Tapi men kibaris. Pada ban sitaris gula. Kibasir. Pada ban si Amir kadang. Sampai mungkin dia kibasir kibasir. Mungkin kibasir dia kecep. InsyaAllah wali lagi. Wali. Waktu saya itu nih kibaris. Biasa namun kibasir ni kanal kan ngakui si pada ban si Amir ban kamar. Tak ngakui si kibasir. Tapi waktu saya kibaris kalau sampai kata mendaki ke Amir ke Abasir tak ngakui tarkan si Ilyas engkau dihina kena boleh kibaris canggung. Siapa sih mencari mepah kibaris angin rekan deki kau. Ternyata pasti waktu kibasir ngakui pas pada ban saya ke Ilyas. Aduh pola dia buat ini kibasir kan. Kadin tu sekedar sekone banyak tiga tore bulan datang boleh banyak saya kecaca nikah. Nah boleh masalah kejunelan. Ya mun minta kejunelan dan si Afif. Usah beli. Oh, tidak gratis. Minta abah tidak tabanti. Sekarang tu bisa sekadar jadi banyak tore kalau kau dikriban nikah bisa sebulan lagi sebadeng neng. Terus ini kan terlalu ini kan jeng boleh. Saya boleh bisa menambah termasuk senior ini kan insya Allah banyak. Kita ramu, kita rangkum hanya nanti satu buku panduan dan pandangan pendirian ijtihad an-naqayah. Jadi mazhab benar mazhab kan kayak ni. Can kayak ni guys. Saya untuk bisa os yang kita can kerana kepada bahrun ki kalau kok pokon saos. Karena gula pun sampai tak kelar dan ngamalaki 5% berikan ini alhamdulillah. Yang khusus 10%, 5% alhamdulillah. Saya untuk bisa senyum saporah daripada mas saya ruku-ruku dan nikah menabi pada kejengkedan penghelapan motor saya langkong atau kesempatan hadanallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.